Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dari Klinik Wisata Kampung Hening Cidahu. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa dari teman-teman PPA, Pola Pertolongan Allah. Nah, bagi Anda yang mungkin mengalami kegelisahan, mengalami banyak problem masalah yang nggak tuntas-tuntas, saran saya berguru ke PPA. Saya sudah berguru kepada beliau-beliau ini, ya. Ilmunya diterapkan insya Allah atas izin Allah, menurunkan kegelisahan dan kemudian menjadikan insya Allah lebih produktif. Jadi thank you para guru yang hadir ke sini. Nah, ini era pandemi ini juga membuat orang makin stres, ya. Saya banyak yang konsultasi stres ini. Mungkin apakah teman-teman PPA ini punya rumusan ini gimana menghilangkan stres itu, atau paling nggak menurunkan stres itu, supaya kemudian bisa menjadi pembelajaran buat semuanya. Siapa silahkan yang mau sharing-sharing ini, karena semuanya guru, saya nggak bisa nunjuk siapa lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini saya lagi di Kampung Hening nih di Cidahu, sama Pak Jamil, Bu Sofi dan tim. Barusan juga habis trekking tuh ke air terjun. Nah, saya dapat ilmu tuh dari Bu Sofi dan Pak Jamil. Ternyata itu ion negatifnya paling banyak tuh di air terjun. Jadi untuk ngilangin stres menurut pertanyaan tadi adalah ke Kampung Hening gitu. Mandi di air terjun, habis itu menikmati suasana keheningan, suara alam di sini. Wah, itu dahsyat. Masa kita ya, biar fresh. Habis itu disiapin ini deh. Langsung dari kelapa pohon. Tapi kalau di PPA sendiri banyak memang yang kena tsunami gitu, kayak kena tsunami di pandemi ini. Tapi ada orang-orang yang dia bukan kena tsunami tapi malah bisa berselancar di atas tsunami. Riding the wave gitu. Ada orang-orang yang ketabrak tsunami, ada orang-orang yang sama Allah tapakin di atas tsunami itu sendiri. Dan polanya itu hampir sama. Kalau bahas PPA panjang ya dan banyak sisi. Cuman kalau saya pribadi mungkin nanti tambahin guru-guru lain. Bahasa saya mah bodoh-bodohan aja di hadapan Allah. Bodoh-bodohan. Itu kata kuncinya. Jadi di masa pandemik ini semua teori bisnis kan hancur semua tuh. Nggak berlaku. Semua nggak berlaku. Iya. Udah kayak gitu masih mau struggling sendiri, bisa lawan-lawan makin susah itu. Dan saya ngeliat pola-pola orang yang bahasa orang awam mungkin beruntung, tapi bahasa kita adalah ditolong sama Allah. Kita adalah bodoh-bodohan di hadapan Allah. Artinya bodoh-bodohan tuh gini, kayak nyerah beneran di hadapan Allah. Khawatirnya ngomongin ke Allah, takutnya diomongin ke Allah. Habis itu bersiap dengan kemungkinan terburuk. Akhirnya bisa husnuzon dari situ tuh. Masya Allah, ada yang dianterin bisnis yang nggak dipikirin sama sekali. Nah, saksi hidupnya ada di sini nih. CEO kita gitu kan. Masya Allah. Dia kepikiran di pandemi, ternyata beliau diamanahi bisnis yang pas pandemik malah sehari banyak gitu deh. Pantesan tadi berenangnya di air terjun paling semangat. Sambil mikirin omset. Dan ternyata itu ada ininya, ada dalilnya. Itu ini bukan dalil cocok logi gitu ya, tapi memang harusnya kita breakdown dari ayat dan dari hadis itu, bukan oh ini ada teori ini cocok nih sama ini gitu ya. Dan ternyata saya semakin memahami bahwa Allah bilang siapa-siapa yang datang ke hadapan Allah dengan perasaan rendah gitu, maka Allah akan tinggikan. Siapa-siapa yang datang ke Allah dengan perasaan lemah, Allah akan kuatkan. Siapa-siapa yang datang dengan perasaan miskin, Allah akan kayakan. Tapi siapa-siapa yang datang dengan sebalik-sebaliknya, maka Allah akan kasih sebaliknya. Itu sejalan dengan tulisan saya hari ini tuh. Apa saya nulis tuh unlearn. Unlearn itu melupakan keahlian, melupakan keterampilan yang selama ini sudah dimiliki, ya. Karena kalau ya pandemi itu ternyata membuat kita semuanya mulai dari nol. Jadi yang dulu belagu itu nggak berlaku gitu ya. Jadi unlearn itu mungkin maknanya juga selaras dengan itu ya, bodoh. Bahasa itu bodoh-bodohan. Saya bodoh ya. Jadi dulu saya suka storytelling di atas panggung,
sekarang nggak bisa dipakai. Makanya harus unlearn ya, bodoh di hadapan Allah malah dikasih peluang ya. Bener. Iya. Ya bahasanya gini lah, kayak Jamil kita doain bareng-bareng jadi orang super kaya. Amin. Ya Allah, hartanya banyak habis-habis. Dan orang baik. Terus kayak Jamil kenal banget sama saya dan sayang banget sama kita nih. Terus kita lagi susah, kayak kita datang kayak saya nih, udahlah pasrah bongkoan lah ke Pak Jamil, minta iya. ditolong nggak Pak Jamil? Iya pasti lah. Lah Pak Jamil aja yang bukan Allah ditolong, masa kita yang sujud 5 kali ke Allah yang punya semua nggak ditolong? Mungkin kita nyujutin badan tapi sebenarnya nggak lagi nyujutin ke Allah. Tadi waktu kita ngobrol-ngobrol tuh Mas Randy bilang itu, pohon kelapa ini yang diem aja rezekinya datang itu. Saya tertohok juga itu. Apa itu mananya Mas? Iya, maksudnya kayak pohonan gitu ya. Saya mikirin gitu, maksudnya pohonan yang seumur hidupnya aja nggak kemana-mana, nggak jalan ke mall, nggak jalan ke kantor, nggak kemana, rezekinya dianterin gitu loh sama Allah. Bahkan melalui pohon kelapa ini dia nganterin rezeki buat orang lain, ya ini rezekinya buat kita. Jadi jalan rezeki buat orang lain loh, walaupun diem loh. Artinya yang diem nggak kemana-mana seumur hidupnya aja dijamin sama Allah. Lah kita yang malah bisa kesini, kenapa malah jadi takut di masa yang pandemi ini? Takut wajar, tapi diikutin dan larut dalam takut, nah itu jadi nggak wajar. Jadi kita yang nggak boleh kalah sama pohon kelapa ya. Kelapa yang diem bisa ngasih manfaat nih, ya. Kita yang bisa bergerak ke sana kemari harusnya lebih banyak manfaatnya itu. Kok bisa dapat ide-ide kayak gitu gimana sih Mas? Tiba-tiba pohon kelapa kok jadi ide itu, saya heran juga. Jagonya Mas Oni. Jagonya Mas Mas Oni gimana tuh dapat ide Mas? Mas ini paling pintar itu. Tiba-tiba dapat ide gitu gimana Mas Oni biar menginspirasi lah yang nonton. Ada 3 jurus kayak yang saya ingat dari guru tuh 3M katanya. Jadi untuk stres, pokoknya apapun jurus ngadepin hidup ya. Ini saya pegang banget sampai sekarang yang diajarin sama para guru. M yang pertama tuh menerima. Ya di Kampung Hening nih belajar kita bisa menerima, punya self acceptance. Karena semakin kita nggak terima, semakin berat, semakin susah. Allah itu ya, Pak Jamil, ketika nyapa hambanya yang banyak dosa, itu Allah masih nyapanya dengan penuh kelembutan. Itu ayat yang saya yakin kita semua banyak yang hafal. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Ini hamba-hamba yang udah gede dosanya, lewat batas, tapi masih Allah sapa dengan wahai hamba-hambaku, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Tapi ketika Allah menyapa hamba-hambanya nggak mau terima, Allah rada keras. Dalam satu hadis qudsi kata Allah, malam yashkur ala na'mai walam yarda biqadai falyakhruj min tahti samai waliyatlub rabban siwa. Katakan kepada hambaku yang nggak mau syukur, yang nggak tahu syukur atas nikmatku, yang nggak mau terima ketetapanku, kalau bisa keluar dari kolong langitku cari Tuhan selain aku. Mau kemana lagi kita? Kita ini hambanya Allah. Makanya yang pertama yang saya dapat dari para guru itu, termasuk dari Pak Jamil juga ilmunya, terima ya. Orang itu bisa menerima kalau yakin semua ketetapan dari Allah pasti baik. Yang kedua ngadu, Pak Jamil. Mengadu. Menerima, yang kedua mengadu. Dikit-dikit ngadu sama Allah. Walaupun masalah kecil juga masalah kecil. Dalam sebuah hadis kata Rasulullah, berdoalah kamu kepada Allah meskipun untuk urusan sandal yang putus, untuk urusan garam di dapur. Pernah nggak kita untuk urusan garam kita ngomong sama Allah, ya Allah garam ya Allah, sandalku putus ya Allah. Jadi hilang minta yang kecil gitu karena merasa ada ya, merasa ada duitnya. Ngadu ini pegangan banget buat saya pribadi. Menerima, yang kedua mengadu, yang ketiga merayu dengan ikhtiar, sebagaimana Ibunda Siti Hajar merayu Allah, sa'i, safa marwah, hasilnya mah terserah Allah. Zam-zam itu kan keluar bukan dari bukit Safa, bukan dari bukit Marwah, tapi dekat Ka'bah. Rayu dengan kesempurnaan ikhtiar, apa yang bisa kita lakukan, bergerak terus. Itu bagaimana? Menerima, ngadu, merayu itu yang selain harus merasa bodoh
Ada 3 N, ya, menerima, kemudian mengadu, kemudian merayu. Sudah menerima keadaan yang datang kepada Anda, setelah itu berapa sering mengadu kepada Allah, dan pernahkah kita merayu sama Allah, atau seberapa sering kita merayu? Makin sering makin bagus kalau ya, karena ada yang pakai logika gini, oh saya ini kurang beriman loh, malu minta sama Allah. Allah itu senang, bahagia ketika melihat hambanya banyak minta Minta. dengan penuh harap. Jangan lupa, ya setelah ini merasa bodoh di hadapan Allah, biar ditolong. Setelah itu menerima ketetapannya, dan kemudian mengadu. Dan jangan lupa kalau sudah ngadu, merayu. Insya Allah rayuannya akan dipenuhi oleh Allah. Sementara itu dulu, nanti kita lanjutkan setelah minum kelapa, air kelapa, antioksidan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.